Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih telah menonton video ini cuy. Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini cuy, kita bakal ngebahas topik yang lagi seru banget nih cuy. Topik ini lagi viral banget di mana-mana. Kalau kalian penasaran dengan seperti apa kronologi atau cerita lengkapnya, kita akan langsung saja ke topik utamanya. Oke lah, langsung saja tanpa berbasa-basi lagi. Cekidot. Assalamualaikum Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, ada yang ingin disampaikan Bisa sedikit sampaikan Ustaz? mengenai agenda hari ini di KPK, Pak Ustaz. Belum ada, itu kan belum masuk. Apakah ini panggilan penjadwalan pemeriksaan yang sebelumnya Pak Ustaz nggak bisa hadir? Ya, ini pengulangan karena kemarin kami ada jadwal kajian, jadi bisa. Ustaz, ada dokumen yang dibawa nggak? Atau ada permintaan dari KPK yang dibawa? Kalau tahu ini didampingi oleh penasihat hukum atau siapa ya Pak? Ya. Enggak. Kan di depan ini. Ustaz. Ada yang ingin disampaikan sedikit Ustaz? Dipanggil jadi saksi. Terkait Dan orang-orang saya tidak tahu, saya tidak terlalu kenal. Pasti Meksiko. KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah soal dugaan korupsi kuota haji. Tenang. Jangan ribut, jangan khawatir, jangan bingung, jangan gundah gulana. Santai aja, slow aja ya. Jadi, Ustadz Khalid Basalamah ini diperiksa KPK sebagai saksi ahli. Mengingat kapasitas beliau sebagai sosok yang sangat paham secara mendalam soal keagamaan, terutama seputar pelaksanaan haji. Begitu. Jadi yang lain jangan sampai curiga kepada Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah nggak korupsi ya. Tenang. Ustadz Khalid Basalamah tetap menjadi seorang pendakwah yang jujur, amanah, dan tidak akan korupsi. Jadi beliau diperiksa sebagai saksi. KPK itu tanya-tanya tentang pelaksanaan haji itu gimana gitu. Karena Ustadz Khalid Basalamah ini sangat memahami seperti itu ya. Terima kasih Ustadz Khalid Basalamah. Beliau adalah panutan kami semua. Terima kasih. Saya percaya Khalid Basalamah itu korban. Ya, tapi korban pun bisa dianggap terlibat. Kalau nanti kan ada ukuran-ukuran hukum itu. Cuma kalau Khalid Basalamah satu travel yang hanya 120 jamaah saja diseret, yang lain-lain juga sama karena korupsi itu tidak mengenal jumlah. Begini, dia sudah punya jamaah kan, lalu ditawari 120 gitu, ditawari. Sesudah itu diminta uang, satu visa furoda itu diminta 4.500 US. Anda bayangkan visanya itu 8.400. Dengan visa itu kan dijual begitu kan? Yeah.
Furoda itu pada dasarnya kalau pemerintah Saudi gratis, tapi ini dijual lah dengan visa khusus gitu ya. Kemudian travel ini biasanya dia membeli hanya 4.500, kira-kira 60 juta lah ya. Tapi nanti dijualnya bisa satu ke jamaah itu bisa 500, 600, 700 sampai ada yang 1 miliar. Kok tahu? Tahu saya. Karena dulu saya beli Furoda, berapa harganya? 800 2 orang. Mungkin karena saya kenal dengan itu kan jualnya suka-suka yang jual. Ini Bapak jadi Menko Polhukam waktu itu kan? Iya, Biaya saya bayar sendiri. 800 juta berdua dengan istri. Iya. Oke. Yang teman saya itu 720 juta. Ada bahkan yang 1M belinya. Nah, yang ini kan dia dipaksa. Ini Pak, kamu kasih 120 lalu ditarik uang 4.500 per kepala. Bayar kan dia? Iya. Bayar Pak Basalamah ini. Tapi sesudah sampai di Mekah katanya itu ternyata seperti yang dijanjikan, hotelnya beda, tempatnya beda. Dan pada waktu yang bersamaan muncul di sini pansus di DPR bahwa Furoda ini disinyalir korupsi, penyalahgunaan korupsi itu. Sehingga orang ini yang tadinya datang ke Basalamah itu begitu ribut di DPR dia datang lagi ke Basalamah mengembalikan. Betul. Loh kenapa kembalikan? Saya kan sudah beli gitu. Enggak lah, pokoknya kembalikan itu. Itu saja sudah bisa disimpulkan bahwa itu korupsi. Iya kan? Oleh si oknum. Iya, oleh si oknum itu. Menteri Agama tadi kan ini yang meminta menawarkan. Sekarang, iya kan itu aja yang digantung, hadapkan dengan hukum. Siapa saja sebenarnya. Siapa yang buat kebijakan, bagaimana caranya. Nah, sebenarnya kan sesimpel itu sebenarnya. Sehingga tidak perlu berlama-lama Pak ya. Satu bulan lebih setelah masuk tahap penyidikan sampai sekarang satu pun nggak ada. Itu merusak ormas di dalam goncang loh. Ormas itu. Yang memang diperiksa itu adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memberikan informasi, orang-orang yang didapat, yang nanti bisa menjadi saksi. Oh iya. Tidak mungkin itu calon tersangkanya diperiksa lebih dulu. Oh sih benar. Kenapa? Karena di dalam sistem hukum tersangka itu punya hak ingkar. Oh, tidak mengakui itu Pak? Iya, dia boleh tidak mengakui, tapi kalau berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi itu mampu menjelaskan dan bisa disimpulkan ada kejahatan dan cukup lengkap bukti-buktinya, maka saksi, bukan saksi, tersangka yang punya hak ingkar itu sudah tidak bisa menolak lagi. Karena yang akan dibuktikan nanti adalah pembuktian melalui alat bukti berupa saksi, keterangan ahli, bukti-bukti, dokumen, petunjuk, dan lain-lain kayak gitu. Itu yang mesti dijelasin tuh. Nah, itu sebabnya Ustadz Khalid dipanggil, dugaan saya karena itu. Ya, dia penyelenggara haji, travelnya cukup dikenal, walaupun kemudian kalau ngelihat Furodanya, biayanya sih sebenarnya nggak begitu mahal ketimbang yang sekarang ini. Sekarang itu kan sampai ratusan juta. Iya. Yang termahal tuh kalau nggak salah dalam catatan saya cuma $5.000 pada saat Ustadz Basalamah itu. Jadi sekitar 80-an jutaan. Ya, sekarang kan ada yang sampai 900 juta, Bos. Betul. Nah itu, ini yang mesti dijelaskan. Jadi tidak mungkin mengundang Gus Yakut lebih dulu sebelum alat-alat buktinya cukup lengkap. Dan salah satu bagian dari skenario untuk mengumpulkan alat bukti itu adalah keterangan saksi. Dan Ustadz Khalid Basalamah dijadikan bagian dari alat bukti untuk didengar keterangan saksinya. Nah ini baru jelas Pak, karena masyarakat umum kan Pak ya. Ya karena udah panas. Karena lu juga sih kadang-kadang kan ya, bikin bad clit itu kan. Namanya juga media Pak. Jangan pura-pura deh. Nah, itu yang bikin pro kontra. Ya itu kan biar ada dicatat orang, lo malaikat. Tapi kan niatnya bener Pak, bongkar korupsi Pak. Tapi jadi saya posisinya tadinya sama jemaah Furoda. Ya. Terus kemudian kami sudah bayar Furoda, sudah siap berangkat Furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibbah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Gitu mungkin. Ini kan Pak Ustadz izin, ini kan yang diperiksa dari kemarin ketua-ketua asosiasi. Namun kayaknya Pak Ustadz aja yang mungkin dari travel atau dari individu. Saya pun ketua asosiasi. Ketua asosiasi Mutiara Haji. Mutiara Haji. Ya. Jadi Anda diperiksa dalam kapasitas ketua saat ini, ketua asosiasi atau travel Anda? Travel. Sebagai jemaah. Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Mas'ud tadi. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua Furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini, begitu. Itu kuota yang dipindahkan atau gimana Ustaz? Dibagi kuota atau di split? Enggak, jadi kami Furoda, enggak ada, kan Furoda bukan kuota. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan Furoda.
Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Artinya ada visa tidak resmi atau ada visa yang bermasalah gitu, Pak Ustadz? Oh, saya nggak tahu. Berapa? Uhutur dapat kuota nggak Pak dari tambahan kuota haji? Uhutur, ini kami jemaah Muhibah. Saya sama jemaah Uhutur masuk menjadi jemaah Muhibah karena Uhutur PIHK-nya belum bisa dapat kuota. Jadi kami sebagai jemaah Muhibah. Nah, makanya di sini kami sebagai jemaah Muhibah. Gitu ya. Yang dari Berangkat ya, haji khusus itu Pak Ustadz, maksudnya. Ya. Yang berangkat itu maksudnya Pak Ustadz, haji khusus itu maksudnya kuotanya. Iya, tapi saya di travel Muhibah. Saya sama jemaah saya di travel Muhibah, bukan dengan Uhutur. Berapa jemaahnya Pak yang berangkat? Jumlahnya 122. Itu langsung berangkat Di tahun yang sama. atau seperti apa Pak? Iya, kan justru kita sudah berangkat sebagai jemaah PT Muhibah. Ya. itu Ustadz yang jalan berangkat ke sana atau gimana Ustadz? Iya, Ustadz iya. sebagai jamaah. Iya, saya sebagai jemaah. Ya, nanti selebihnya mungkin kembali ke kuasa hukum kami ya. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, hari ini dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara KB yang merupakan pemilik salah satu biro travel atau PHK yang mengelola atau melakukan jual beli kuota haji melalui PHK-nya. Pemeriksaan ini tentu untuk melakukan pendalaman bagaimana proses mekanisme jual beli atau pengisian kuota yang dilakukan oleh PHK yang bersangkutan terkait dengan kuota haji khusus yang diperoleh dari kuota haji tambahan 2023-2024. Pemeriksaan saksi ini juga menjadi rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada para PHK karena memang penyidik membutuhkan informasi yang lengkap yang juga diketahui bahwa para PHK atau biro travel ini dalam melakukan jual beli kuota ataupun pengisian kuota ini praktiknya beragam termasuk dari sisi harganya karena ini juga berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang disiapkan atau yang disediakan oleh PHK yang bersangkutan. Dan tentu kami meyakini saksi KB akan kooperatif, hadir, memenuhi panggilan penyidik dan tentu akan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Karena pada prinsipnya setiap saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan, setiap keterangannya adalah membantu dalam proses penyidikan perkara. Saksi, jangan sampai dibolak-balikan fakta ini. Saya sebagai saksi bukan tersangka. Jadi hati-hati karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat. Saya dipanggil sebagai saksi. Kita sebagai saksi dan sebagai warga negara yang baik kita menjawab. Ini kan wali amr ya, kita menjawab. Dan di sini ada nama-nama yang saya tidak pernah interaksi seperti mantan Menteri Agama, staf khususnya itu saya tidak tahu. Dan hari ini saya dipanggil kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji. Jadi PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. Iya, dikembalikan. Saya tidak tahu pecahannya ya, tapi sekitar begitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Kami dikasih aja. Nah, waktu dipanggil sama KPK mengatakan, Ustaz ada uang dari visa itu. Saya bilang, iya ada. Ustaz harus kembalikan. Baik, kita kembalikan. Jadi uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibah. Terus kami nggak tahu uang apa, KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta. Sebatas itu. Jadi sekali lagi ini adalah kasusnya kami tobat. Coba mana kemarin yang nuduh Ustadz Khalid Basalamah korupsi? Nih, baca nih. KPK menyatakan Khalid Basalamah jadi korban pemerasan pihak Kemenak. Tuh, dengerin. Jadi, KPK mengungkapkan ada oknum Kementerian Agama yang menawarkan kuota haji khusus ke Ustadz Khalid Basalamah. Padahal Ustadz Khalid Basalamah dan jamaahnya sudah mendaftarkan diri di Haji Furoda pada 2024. Nah, si oknum Kementerian Agama ini datang nih ke Ustadz Khalid Basalamah. Cuk. Dia bilang begini, Ustadz, ini pakai kuota haji khusus aja. Tenang aja Ustadz, ini resmi kok. Berangkatnya tahun ini juga. Tapi harus ada uang percepatannya Tat. Nah, kan Ustadz
Ustadz Khalid Basalamah jadi bingung ya. Wah gimana nih, ini ada solusi nih. Akhirnya Ustadz Khalid Basalamah ngomong ke jamaahnya, ini kita bisa berangkat tahun ini pakai kuota haji khusus nih, tapi harus ada uang percepatan. Nah akhirnya mereka setuju tuh. Ya udah dikumpulin duitnya, dikasih ke Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah ngasih lagi ke oknum Kementerian Agama itu. Singkat cerita, kegiatan haji 2024 udah selesai nih. Tiba-tiba DPR tuh ngeliat kejanggalan. Wah, ada yang nggak bener nih. Kok kuota haji begini? 50% buat reguler, 50% buat khusus sih. Kan harusnya 92% buat reguler, 8% lagi buat yang khusus. Akhirnya dibuat tuh sama DPR panitia khusus untuk mantau kegiatan haji. Ya udah, si oknum Kementerian Agama itu jadi kalang kabut. Aduh, gua ketahuan nih. Aduh, gua ketangkep nih. Ya dia panik lah. Nah, duit jamaah itu yang buat percepatan dikasih lagi ke Ustadz Khalid Basalamah. Akhirnya KPK mengambil duit percepatan itu di Ustadz Khalid Basalamah. Duit itu tuh untuk dijadikan barang bukti bahwa ada oknum Kementerian Agama yang melakukan korupsi. Begitu. Jadi kita tuh harus banyak-banyak membaca biar nggak asal nuduh. Dengerin ya netizen. Saya mau bilang pada penyidik waktu kedatangan saya yang pertama ada satu bapak, saya namanya Pak Rizky. Saya tanya salah satunya waktu kami ada jedah istirahat sebentar, Pak Rizky saya mau tanya, maaf saya ini tersangka atau gimana? Bukan Ustadz, Ustadz sebagai saksi. Oke. Itu bahasa penyidik langsung. Kedatangan yang kedua pun itu sempat saya tanya ada berapa travel yang rencana mau diperiksa. Oh banyak Ustadz, sekitar 400-an. Begitu bahasa tadi yang saya dengar dari penyidiknya. Terus kemudian ini setelah saya sampaikan semuanya, saya paparkan karena saya datangkan data-data. Kalau kami ditawarkan maktab ini, kami dipindahkan tersebut. Ini saya datangkan semua, saya sampaikan. Ini nama kami listnya di Muhibah. Ini tanda penyerahan kami uang 4.500 yang mereka minta pakai matre. Ini pembayaran 37.000-nya yang diminta. Kami serahkan semuanya. Jadi memang setelah itu saya sempat bertanya, habis ini apa Pak? Ya udah, nanti kalau memang kami butuh, baru kami konfirmasi lagi ke Ustadz. Jadi tidak ada bahasa nanti Ustadz akan ditahan atau Ustadz akan ada panggilan lagi. Itu tidak ada sama sekali. Ya udah, mereka dapat informasi. Saya cuma merasa ya saya selama ini saya merasa saya kok jadi korban ya. Karena saya tadinya sudah tinggal berangkat sama jemaat saya, tapi karena ditawarkan ini visa resmi, maktab VIP, ya udah kita jalan gitu. Penyitaan barang bukti tentu adalah barang-barang tersebut diduga terkait ataupun merupakan hasil dari suatu tindak pidana ya. Artinya memang keberadaan dari barang-barang itu dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian dalam penyidikan perkara ini. Ya, kalau kita melihat kedudukan Biro Travel Perjalanan Haji ini kan mereka mengelola atau melakukan jual beli kuota khusus ini kepada para jamaah. Ada juga ditemukan adanya jual beli kuota khusus dari biro travel ke biro travel lainnya. Nah, tentunya dari proses jual beli itu kan ada karena ekses dari kebijakan 50-50 di Kementerian Agama terkait dengan kuota tambahan. Artinya ini kan suatu rantai yang berkesinambungan ya, dari diskresi kebijakan kemudian sampai dengan ke pelaksanaan di lapangan. Nah, oleh karena itu KPK dalam mendalami tentunya juga digali informasi terkait dengan praktik-praktik jual beli kuota itu kepada jamaah itu seperti apa di lapangan, sehingga KPK juga menemukan adanya dugaan-dugaan ada jamaah yang tanpa perlu mengantre bisa langsung membeli kuota dan berangkat di tahun itu, di tahun 2024. Padahal kalau kita melihat skema dalam ibadah haji itu kan ada antriannya ya, baik kuota reguler maupun khusus ya, bahkan reguler ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, artinya apa? Tujuan dari penambahan kuota ini akhirnya tidak sesuai dengan tujuan awal penambahan kuota ya. Karena apa? Karena yang menggunakan kuota itu adalah
sebagian mungkin ya, sebagian adalah jamaah-jamaah yang membeli di tahun itu dan langsung berangkat. Uang suap yang dikembalikan loh Pak, karena untuk mempercepat, padahal kan dia bisa menolak untuk melanjutkan furoda aja gitu. Ya, jadi gini, jadi itu sebetulnya bukan suap, karena inisiatifnya dari si oknum itu. Gitu. Jadi memaksud ya udah, kamu kalau mau berangkat tahun ini bayar dong uang percepatannya. Pungli berarti Pak. Itu udah mau meras ya, gitu. Pungli gitu. Diambil itu seperti itu. Ya dia karena daripada furoda juga belum jelas berangkat atau tidak, kan gitu. Nah ini yang sudah jelas nih, pisahnya udah ada ini haji khusus gitu. Nah, gitu. Jadi dia ya udah kalau memang ada bener gitu. Nah, tapi Khalid Basalamah mengaku bukan pejabat Kemenang, tapi Ibnu Mas'ud dari travel yang lain gitu. Iya. Yang benar mana Pak? Itu berjenjang. Yang minta itu adalah dari oknum Kemenang, tapi ke travel. Jadi berjenjang. Gitu. Setelah kita suruh berjenjang seperti itu. Permintaannya begitu berjenjang. Nah, tapi masing-masing travel juga ngambil keuntungan. Jadi misalkan kalau diminta dari Kemeneknya misalkan 2.400, nanti dari travelnya ya mintanya lebih dari itu. Jadi ada bagiannya travelnya. Bisa dipahami ya? Ya seperti itu. Tadi saya sampaikan juga, penyidikan itu tidak hanya pada fakta hukum, tapi mens reanya juga. Gitu loh. Ketika dia saat menerima job itu begitu senang, nah itu bagian dari sebuah penyimpangan perkara setelah konangan. Artinya ada mens reanya harus sampai di sana. Apalagi sudah mengembalikan uang. Iya, apalagi. Artinya bahwa ada keuntungan yang kemudian diminta dan dikembalikan gitu ya Pak. Tapi kan mengembalikan uang kan tidak menghilangkan proses hukum. Berarti Khalid Basalamah harus diproses hukum juga. Ya juga lah, dan itu banyak sekali, tidak hanya satu orang itu, saya kira melibatkan banyak puluhan ya. Berarti bisa ratusan travel dong? Iya, ratusan travel, agen-agen yang di Mekah. Kan ini bisnis raksasa kok. Betul. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kiai. Oke cuy, jadi bagaimana pendapat kalian setelah menonton video-video yang telah saya cuplikan barusan? Kalau menurut kalian punya opini yang harus disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama atau berdebat di sana bersama. Kalau kalian punya topik next apa yang mau kita bahas, boleh juga dituliskan di kolom komentar cuy. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe, biar kalian tahu setiap kita upload video terbarunya. Nyalakan juga loncengnya cuy. Oke lah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.